kabur. Iya. Oh iya, pada mau keluar negeri gitu ya. Iya. Tuh, Gara-gara mereka muak sama pemerintahan Indonesia. kocak ya kok. Kenapa? Udah ada perempuan bunuh diri gara-gara cintanya ditolak. Cakep Lah, padahal ya. cakep padahal itu. SP apa sih? Sarjana perawat kali ya? Sarjana Sarjana keperawatan. pemer- Stop. sarjana pemerintahan kali ya. Apaan sih sarjana pemerintahan? Tapi cakep tuh ya. Dia bunuh diri kayak apa? Tuh, cakep padahal tuh. Ada-ada aja ya. Padahal cuma ditolak doang ya. Kalau cintanya ditolak, gak dapet kerjaan. Gue pagi-pagi konsumsi gue gini tam berita-berita kriminal loh, kecelakaan. Tapi paling seru sih digerebek selingkuh. Ya. Paling sih digerebek selingkuh. Emang kerjaan lu Banjir, gosip banjir, mulu. banjir, banjir yang di Bekasi. Lu udah tahu belum gosip yang ini, yang bukan gosip sih ya, hashtag yang lagi viral itu, Apaan? yang kabur aja dulu. Sama keadaan di sini juga kali ya. Pada pengen nyari penghidupan lebih lebih baik ya. Iya. Duit, pekerjaan. Cuman kan kata Om Luhut, kalian yang rugi kalau pergi. Gua nggak tahu sih ya, tapi gue sih ngeliat orang-orang yang pindah ke luar negeri malah senang-senang aja ya. Ruginya kenapa ya gitu ya? Iya itu. Ruginya Oh, gue tahu. Yang Luhut bilang, Om Luhut. Kebetulan emang temen SD lu nih. Om. Maaf ya Om. opung je. Opung. Kata Opung Luhut, kalian yang jadi, rugi kalau misalnya karena jadi warga negara kelas 2. Emang warga negara ada ini, ada kelas-kelasnya? Iya, padahal kan sama aja. Iya. Oh, kalian yang rugi kalau misalnya kalau di luar negeri cuman jadi apa ya? Warga negara kelas 2. Pesuruh gitu ya. Ya, Pesuruh kapitalis kayak gitu gitu. kan. Nah, kalau lu pribadi gimana? Gue Gue nggak apa-apa kalau gue jujur aja. nggak apa-apa. Nggak apa-apa gue. Bodo amat gue jadi yang penting Iya. nggak melanggar norma sosial, pidana sama agama ya. Kan Iya. kerja misal jadi supir taksi di Belgia. Iya. Jadi Uber. Kalau di sini Gojek, Gokar ya. Ya. Kalau di Belgia gajinya misalnya berapa tam? 40 juta misalnya. Oh. Bersih. Emang kenapa? Selamanya jadi warga kelas 2 disematkan sama lu misalnya. Gimana? Gak ada masalah. Nggak apa, emang kenapa ya? Iya. Kan penyematan sebagai warga kelas 2 itu kan yang nyematin manusia juga. Kalau gue sih bodo amat. Yang penting cuan ya. Yang penting duit, keluarga gue bisa makan kan Iya gitu. Sih. Realistis gitu. aja sih sebenarnya. Realistis. Ya. Oh jadi mereka pada pengen apa sih? Menyuarakan kabur aja dulu. Berarti kabur aja dulu nih kabur balik lagi apa gimana Tam? Ya kalau namanya kabur pasti dia akan balik suatu saat nanti lah. Ada kemungkinan balik lagi. Kalau misalnya kabur dulu, kabur aja. Iya. Tapi kalau misalnya nih ya, ada tawaran dari Australia misalnya, yang dekat-dekat aja sama kita, Australia tuh. Ditawarin lu kerja misalnya di perkebunan. Durasinya 5 tahun. 1 bulannya misalnya gajinya 60 juta. Mau nggak lu? Mau lah. Jujur aja, mau gua. Bodo amat ya. Itu misalnya pekerjaan kasar atau ya pekerjaan kelas 2 lah katanya ya. Bodo amat ya. Kalau misalnya maaf ya, ngomong pekerjaan kasar apa kagak, kuli bangunan di Indonesia kan juga ada. Tapi kalau kita realistis sebagai manusia kan lihatnya duit, coy. Iya sih benar. Tukang bangunan di sini sama tukang bangunan di luar kan beda gajinya. Iya. Gitu. Kalau misalnya gua gimana ya, kurang sepakat juga sih kalau disematkan kalian nanti jadi warga kelas 2 selamanya misalnya. Lah, kok di sini juga dong? Di sini bukan warga kelas 2, cuy. Apa tuh? Warga yang tadi anggap. Aduh. Ya, lu bayangin suara lu cuma dibutuhin pas pemilu doang. Baru lu dianggap, didengar lu.
Kalau misalnya lagi nggak pemilu, emang mereka denger. Suaranya baru dibilang ada pas lagi pemilu, Iya. pemilihan ya. Kalau lagi, tapi kan banyak ribuan lapangan pekerjaan katanya. 19 juta lapangan pekerjaan kan Emang, intinya emang, begitu emang, kan. emang 19 dia bilang. 19. 19 juta. Nyatanya banyak yang di PHK. Nyatanya ya masih susah juga gitu. Susah. Cuma ya kalau misalnya anak muda punya keinginan buat kerja di luar negeri, itu nggak salah kan? Enggak ada yang salah. Kan buat eksplorasi diri sendiri, terus ya duit tujuan utamanya. Tetangga gue dia perawat, terus dia punya saudara di Kanada. Ini real ya, gue nggak bisa sebut namanya sih. Dia ke Kanada, gue tanya kenapa, ya jujur aja bang, karena mama ya di Indonesia gaji perawat cuma segini misalnya gitu. Emang lu di sana berapa? Bisa 3 kali lipatnya bro. 3 kali lipat sih kecil. Lebih lah pasti. Pasti lebih ya. Katakanlah bersih gitu. Tapi dia dapat ini kayak mes, makanan, terus public transportationnya gratis. Menang dong. Dia bisa transfer buat nyokapnya di Indonesia kan. Nah masalahnya ada bahasan dibilang pengkhianat. Menurut tuh gimana? Nggak ada lah. Kalau pengkhianat apa yang dihianati cuy? Cuma kerja di luar negeri doang kan. Justru mereka itu tuh pahlawan menurut gua. Karena kan lu kalau lihat data itu para tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri itu tuh nyumbang devisa itu kedua terbesar setelah migas. Jadi migas yang paling gede tuh cuannya yang masuk ke negara. Yang kedua selain pajak ya. Yang kedua ya dari ini tenaga kerja ya. Iya. Oh makanya disebut pahlawan devisa ya, karena duitnya yang mereka hasilkan nanti dikonversi dikirim ke sini, dikonversi jadi rupiah gitu ya, makanya rupiahnya jadi banyak gitu ya nilainya. Oh iya. Kalau menurut gue ya negara itu malah harusnya fair dan berani tau untuk ngirim orang-orang Indonesia ke luar negeri. Fair maksudnya fair gimana nih? Gini, kayak orang-orang Filipina. Di Filipina itu justru ya pemerintahnya tuh sadar kalau misalnya mereka nggak bisa ngasih kehidupan yang layak, pekerjaannya kurang. Iya. Terus pemerintah di sana itu tuh kayak provide orang-orang Filipina untuk kerja di luar negeri. Makanya kalau lu ke luar negeri banyak banget orang Filipina kan di sana. Sebagai tenaga kerja. Sebagai tenaga kerja. Bahkan kalau di Filipina itu berdasarkan yang ini ya, yang gua dapat dari temen gua nih. Di Filipina itu kalau misalnya lu ngambil keperawatan sama keguruan, itu tuh mereka pakai kurikulumnya tuh kurikulum inter dan emang dipersiapkan buat ngajar dan kerja di luar negeri. Itu keren banget kan. Persiapannya emang udah disiapin. Oh nanti kalian kerjanya sebagai labeling internasional gitu ya. Iya. Jadi buat persiapannya dia udah mendukung tanda kutip gitu ya. Iya. Iya sih. Tapi kalau misalnya ada warga negara Indonesia, ini datanya valid, bisa dicek teman-teman ya di sosial media. Ada ibu-ibu, dia lulusan hukum, terus dia daftar tentara nggak diterima. Oh, gue tahu. Ya. Yang gue kan pernah bikin status itu, lu pun pernah lihat kan status gue? Oh iya. Yang ibu-ibu itu tingginya cuma 165. Nah iya itu ibu-ibu tuh, coba nanti teman-teman 65 atau 55 ya, gue lupa dah. Nah terus dia daftar tentara, nggak diterima karena tinggi badannya kurang. Terus dia hijrah ke Amerika, dia jadi tukang cuci WC segala macam, kerja serabutan. Akhirnya dia masuk ke militer. Dari kopral sekarang udah jadi mayor kalau nggak salah. Nah ya itu buat gue sih ironi ya, maksudnya di negara yang superpower menghargai sesuatu yang di sini dianggapnya kurang. Iya. Nah terus ketika dia podcast, ada pihak ya, gue nggak tahu ada pihak atau enggak, yang jelas dia bikin statement katanya dia dicap sebagai pengkhianat. Nah dia pun sendiri bilang statementnya ya tetap saya lahir di Indonesia, ada Indonesia di dalam diri saya, tapi kenyataannya saya lebih dihargai di Amerika gitu loh. Penghidupan saya lebih baik, ekonomi saya lebih baik, dan dia daftar tentara nggak bayar katanya, malah dibayar. Nah menurut lu gimana itu? Ini kan konteksnya udah militer nih. Tapi kadang-kadang emang gue nggak ngerti sih ya,
kenapa di Indonesia itu kalau lu masuk atau kerja itu tuh diskriminatif banget loh ininya, persyaratannya. Nah, contoh Oh, yang misalnya yang nih, yang banyak meme-meme ini ya, iya, bisa membelah lautan gitu, iya bisa gitu kan. bisa ngidupin orang mati Misalnya ya. kalau lu mau jadi tentara, tinggi badan lu harus 165 kan sekarang. 166, Ya, 168, heeh. ya emangnya kenapa kalau misalnya cuma 150? Kan dia bisa ditempatkan di kantor, emangnya di kantor harus perang? Kagak juga kan. Terus Oh. misalnya nggak boleh ada cacat fisik, misalnya kaki gitu. Ya emangnya Hmm. kenapa kalau misalnya dia jago hacking misalnya gitu kan? Kenapa harus Hmm. sehat secara fisik, physically ya misalnya gitu Oh. ya? Atau kenapa harus diskriminatif lah? Ada Tapi lagi misalnya bukannya ada perekrutan anggota itu jalur disabilitas. Ada tam ada, yang tapi tangannya tunggu, tapi umurnya dibatasin nggak? ya Pak apa sih lah Lah dibatasin. kenapa? Kalau dari gue sih ya lain tetap lain ladang lain belalang, lain pimpinan lain kebijakan. Cuman perumusan kayak gini nggak ada salahnya di kayak waktu itu Pak Andika Pratama yang badannya gede, tau nggak lu? Iya. Kan pernah jadi kepala Kasat apa kepala apa TNI gitu ya. Dia menghapus kolom ini kalau nggak salah ya kita nanti cek lagi teman-teman ya. Riwayat ini keluarganya PKI. Iya, Ingat gak lo pernah tuh tahu. dia penghapus itu tuh. Jadi keluarga yang diduga dulunya PKI nggak ada masalah untuk daftar. Nah mungkin yang kayak gini-gini kan ya yang lo maksud kayak dia misalnya tinggi badannya kurang Iya. atau misalnya dia kalau minus ya jangan lah kan tentara buat nembak cong Ya masa kalau misalnya buat nembak, kalau misalnya buat di kesehatannya, atau buat di staff gitu ya iya di staff. jadi nggak perlu matanya nggak normal gitu Iya, ya tetap maksud aja. gua ya ada kriteria khusus, boleh lah itu emang diminta gitu kan ke si Hmm. pelamar. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Kebutuhannya kan beda-beda. Kayak misalnya kalau lu kerja di jadi apa ya? Misal jadi OB aja nih ya, Hmm. misalnya harus SMA. Ngapain harus SMA? Emang ada yang persyaratan gitu Ada. Harus SMA, tinggi badan 170, berpenampilan berpenampilan penampilan menarik, menarik mau ngapain ya. usia tidak lebih dari 25 tahun. Kalau lu ngelamar ke bank, aneh tuh. Usia tidak boleh lebih dari 25 tahun. Kalau lu ngelamar ke mana-mana lah, Hmm. rata-rata tuh di atas 25 udah dikatakan jompo dia. Padahal apa hubungannya coba Oh ya, ada usia? juga gini tam yang usia maksimal 22 tahun dan berpengalaman 5 tahun ya. Kocak ya. Lah Itu kan lebih aneh lagi kan? baru lulus 1920. Iya. Dia suruh berpengalaman. Tapi lu anehnya ya, anehnya nih, bukan hanya dilakukan oleh orang eh, dalam tanda kutip bukan pemerintahan. Pemerintah aja kayak gitu. Lu kalau misalnya buka lowongan CPNS, di Hmm, situ ada tulisannya tuh maksimal usia 35 tahun 25. untuk S1, untuk S2 dan sebagainya gua nggak tahu deh. Bahkan untuk persyaratan beasiswa aja kayak gitu. Terus menurut gua tuh kayak apa sih? Emang kenapa kalau misalnya di atas 35? Terus orang umur 43 gimana Nah gitu ya itu, maksudnya ya. iya, Ya sih. dikatakan jompo atau dikatakan apa gitu. Aneh tuh. Makin udah mana orangnya banyak, regulasi pelamarnya dipersempit, lapangan kerjanya sedikit. Ya Iya, saringannya makin susah kan. Nah, mendingan gimana? kabur aja Oh, dulu. mereka makanya Iya, berpikiran kabur gitu ya. Karena yap. di luar negeri nyari kerjaan. Lu Relatif inget, gampang. inget kan Bang Jamie tetangga kita? Oh iya, Kan dia di UA, di Colorado tuh katanya. iya, Gue nanya pernah ngobrol. Waktu itu ngobrolin Martin Paes yang waktu jadi kiper kan. iya. Wah, di sini mah Black. Lu nggak sekolah pun bisa aja kerja jadi tukang cuci-cuci atau misalnya nanti kan lagi pula kalau di sini Black kata dia gitu jadi helper di restoran tuh. Nah, kalau misalnya lu kompeten nanti mungkin sama restorannya disekolahin jadi chef profesional. Jadi jelas gitu. Yang nggak boleh justru di sana nggak ada kerjaan. Hmm. Lalu dicariin atau lu wajib nyari. Dan gampang kata dia sih ya. Dia sesuai dia yang ngomong sih. Nah, kalau di sini S1 aja S1 aja susah kan di sini susah, kan? setengah budak banyak Iya. banget.
sampai maaf ngelamar jadi apa sih waktu itu kalau nggak salah ya, dan ini dikoreksi teman-teman, jaga booth es teh ya, dia wajib S1. Serius. Ya mudah-mudahan gue salah gitu, kalau nggak salah sih, gue suka suka lihat-lihat yang aneh-aneh gitu sih waktu itu. Coba nanti kita cek sama-sama, kalaupun itu terjadi ya, Ya. ironi nggak sih? Ya parah lah, ironi lah gue. Ya kenapa nggak ibu-ibu aja gitu? Lu tahu nggak, baru ada survei, hasil risetnya di situ tertulis bahwa Indonesia itu adalah negara dengan upah paling rendah di dunia. Ini bukan upah minimum ya, tapi upah di mana tenaga orang tuh dihargain. Lu tahu kan kalau misalnya di Indonesia itu banyak banget yang gajinya sebulan masih di bawah 1 juta. Sebulan Banyak sejuta. Ya. Pekerjaan buruh lepas kali. Ya kayak jaga toko di Hmm, bawah 1 juta, misalnya 800.000, 600.000. Ya kan, 800. gak jaga toko itu kan butuh Waktu ya, tenaga waktu. sama harus ngehargain waktunya kan. Waktu ya. Kan jaga toko berapa ya? Jam 8 jam tetap. misalnya Atau buka toko 10 jam. jam 9, tutup Iya. jam 5 sore. Jam Berarti 8 malam. jam 8 malam. Jam 8 malam Jam buset. 8 Oh iya, malam. toko-toko ya. Berarti per jamnya dia cuma dihargain berapa gitu ya? Iya. Oh, terus dia searching nih. Wah, ada lowongan nih di Malaysia nih. Iya. Jaga kebab misalnya. Gajinya 10 juta. Gaji 10 juta. Ya gue mendingan Ya. pergi. Ya, realistis. Realistis. Terus kalau dia suruh, oh nggak bisa, gua tetap di Indonesia karena gue mencintai Indonesia. Lebih baik cintai diri sendiri dulu sebelum mencintai negara. Iya, Kalau maksudnya menurut gue ya. kenapa harus disandinginnya dengan, oh berarti lu nggak mencintai Indonesia? Ya, gimana ya? Konsep cinta mencintai kan, kalau lu mencintai Itu sih sebenarnya lu mencintai sesuatu lu ya? gak mencintai, bukan sih, kalau menurut gue itu lebih ke Ngeles, apa ya? apa ngeles? Pemerintah nuntutnya bukan mencintai Indonesia, tapi apa ya, patriotik mungkin, yang harus berkorban demi negara. Tapi kan kayak Nah kan tukang ngapain mati? jaga toko kebab bukan perang bro, Ya dia justru perang lawan dirinya sendiri gitu loh. Gimana nih kalau dihubungin dengan patriotisme? Tapi gue yakin misalnya kalau kita hubungin dengan patriotisme, kalau kita nonton Indonesia timnas lagi tampil, semua patriotik kan. Iya. Nah itu baru tuh korelasinya. Tahu-tahu misalnya di tengah GBK ada yang pakai baju Australia, orang Indonesia. Nah, itu tuh perlu dipertanyakan kalau korelasinya sama patriotik. Tapi kalau korelasinya tentang keuangan dan isi perut, wah itu beda lagi. nyambung nggak tuh patriotisme? Kagak. Kagak. Ngapain? Ya menurut kalian gimana guys? Kalian kalau misalnya ada tawaran dari luar negeri, Ya, terus lu compare nih sama kerjaan lu sekarang, yang Hmm. mana menurut lu kerjaan lu sekarang itu tuh nggak menghargain lu banget lah secara finansial ya. teman kerja toksik, atasan bangsat, pulang kerja malam capek, besok Gajinya di bawah UMR. apa memenya gimana tam lupa? Password wifi-nya apa bang? Targetnya besar, gajinya kecil. Gue pernah tuh nonton di mana gue lupa tuh. Iya. Iya, kira-kira kalian gimana kalau ada sandingan atau konferensi yang ternyata kalaupun nggak pekerjaannya beda juga ya, misalnya lu seorang administrator di kantor, terus tadi lu bilang ada tawaran kerja di Australia sebagai kebun tadi ya, metik apa gitu, gajinya 3 kali lipat. Kalau kalian gimana? Milih berusaha, tapi gampang nggak sih kerja di luar negeri itu setahu lu? Kalau kata Bang Jamie sih di Amerika visanya yang susah. Ya, kata teman gua sih ya, kalau misalnya lu bisa ke Australia, lu bisa dapetin visanya, di sana itu kerjaan tuh lumayan gampang. Nggak kesananya ini sebagai wisata dulu gitu misalnya. Eh, Kalau wisata gampang ya? Wisata gampang, atau Hmm. working holiday visa juga bisa sih Apaan sebenarnya. tuh? Kasih tahu teman-teman. Itu kalau lu di bawah 30 tahun dan lu kuliah, nah lu bisa Kuliah di ngajuin, sono, nggak kuliah di di Indonesia, Indonesia, heeh. lu bisa ngajuin working holiday visa. Jadi ibaratnya lu tuh kayak lagi liburan aja, tapi lu bisa kerja di sana. Gitu. Oh, Jadi ini part time. part time, Heeh. ya. Tapi itu ada masa waktunya tuh, Waktunya. misalnya berapa bulan gitu kan. Sebagai pakai visa wisata. Visanya visa working holiday visa. Bikinnya di mana itu? Ya ke pemerintahan, nanti ada online kok.
di Oh, website di online. Iya. Untuk lebih jelasnya mungkin pada searching sendiri ya. Iya. Tapi kita di sini disclaimer nggak nyuruh ya. Nggak Kita nyuruh kabur ya. Apa lu nyuruh kabur juga? nggak, gue cuma merekomendasikan aja sih. Gue muak sih jujurnya. Nggak. Kalau gue lebih ke arah cari yang menurut lu layak untuk jadi penghidupan lu, di samping lu nggak melanggar aturan pidana dan agama ya. Ya kalau ada peluang ya, bacanya peluang ya, kenapa enggak? Iya. Gitu loh. Jadi ya jangan bahas patriotisme. Gua nggak tahu ini pihak mana yang harus denger, tapi kalimatnya cakep nih dari gua. Jangan bahas patriotisme tentang isi perut. Kalau urusannya isi perut, jangan bahas patriotisme terhadap negara. Maksud nggak lo? Yoi. Nah, ini ntar dieditin di sini nih. Kasih quote ya, by Black. Jangan bahas patriotisme kalau urusannya isi perut. Tuh dari gua. Gimana, Nam? Bagus juga, iya. Gue setuju sih. Lebih baik fair sih kayak gitu, kayak China, Filipina, India. Kan mereka kan, ya pemerintah juga kayaknya ngedukung aja orang-orang Kalau mereka yang untuk kerja keluar kerja gitu keluar ya. ya. Selama rakyatnya itu bisa bahagia, ya kenapa harus dilarang-larang sih? Tapi lo yakin gak sih orang-orang yang udah kerja di luar pasti kangen lah? Pastilah. Lo kapan lagi tukang nasi goreng lewat di depan rumah lo? Kan nggak Iya. ada di Belgia. Pasti pulang kok. Pasti. Pasti Oh iya, pulang. ini bahasanya pasti pulang. Tapi kalau misalnya dia keluar negeri, nggak ada macet, nggak ada sampah, nggak ada banjir, nggak ada korup, pengen pulang nggak? Ya, Pengen pulang nggak kira-kira? Mungkin kangen sama emak ya, ya. sama keluarga. Cuman kalau kangen sama yang negatifnya kayaknya nggak ada deh. Oke. Udah mungkin itu aja kali ya. Menurut kalian gimana guys? Mungkin kalian bisa Bantu komen di bawah. di channel ini ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Kalau misalnya kalian suka dengan obrolan kayak gini nih, ya tolong di like dan juga di subscribe ya. Kasih saran juga kita ngomongin apa lagi nextnya. Oke, bye-bye.